kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Baik, Bapak Mama yang ada di rumah atau saudara yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini, kami bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan pagi hari ini jika kita membuka hati kita, jika kita benar-benar siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, saya yakin pagi hari ini saudara akan diberkati Tuhan. Baik saudara yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, bahkan saudara yang di luar daerah ini dan sedang mengikuti live streaming kami. Kami percaya ketika saudara membuka hati, maka saudara pasti akan diberkati Tuhan. Ya, baik Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di momen-momen Paskah. Ya, Paskah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan pada hari ini kita masih ada di situasi itu. Kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada ribuan tahun yang telah berlalu, waktu itu situasi seperti ini Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada beberapa orang sebelum dia naik ke surga. Itu memakan waktu selama 40 hari Tuhan Yesus ada di dunia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan baik saudara, masih dalam momen Paskah pagi hari ini, saya akan berbicara kepada kita mengenai dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Bapak Mama saudara bisa lihat di slide di belakang saya, bisa lihat, tapi mungkin terlalu kecil, saudara bisa mengikuti saja apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Saudaraku, ayat yang saya pilih bagi kita semua untuk dibacakan, kita baca bersama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Saudara bisa bergerak dan ambil Alkitab saudara, atau yang sudah siap, saya tahu bahwa saudara sudah siap untuk mengikuti ibadah, dan Alkitabnya segera dibuka. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-29. Ya, salah satu kebiasaan saya kalau berkhotbah, saya suka sekali kalau umat Tuhan terlibat dalam pembacaan firman Allah. Dan pagi hari ini saya ingin saudara untuk kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat-ayat ini, saudara ikuti dari rumah, bahkan saudara yang ada di ruangan ini, kita akan membacakannya, tetapi saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. "Ketika kamu," dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
ada, dosanya tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, di bawah topik dampak kebangkitan Kristus, saya akan berbicara kepada kita, apa saja dampak kebangkitan Kristus bagi kita sebagai orang yang percaya. Kalau pada zaman itu ketika Yesus bangkit, dia menyatakan dirinya, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan sudah jelas sekali kebangkitannya berdampak secara langsung kepada mereka yang ada pada waktu itu. Dan menyaksikan secara kasat mata kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya membayangkan betapa senangnya murid-murid pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman yang kesekian dari zaman mereka pada waktu itu? Bagaimana dengan kita yang ada sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, apakah masih terasa dampak kebangkitannya secara langsung? Yang jelas secara langsung tidak, tetapi saya yakin saudara bahwa secara iman saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa merasakan itu secara pribadi. Dan jika ditanyakan kesaksian masing-masing orang ketika mengalami dampak kebangkitan Kristus, pasti semua orang akan menceritakan pengalamannya yang berbeda-beda dari apa yang dia rasakan, dari perenungannya akan kebangkitan Kristus yang terjadi ribuan tahun yang sudah berlalu. Bapak mama saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita semua, dampak apa yang perlu kita pelajari sih dari kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya di zaman sekarang. Yang pertama adalah, saudara perhatikan, ya terlalu kecil saudara, mohon maaf. Ya, kebangkitan Kristus mengubah duka cita menjadi sukacita. Kebangkitan Kristus mengubah duka cita menjadi sukacita yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesedihan atau duka cita yang besar dialami oleh para murid pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus mati dan dia apalagi mati disalibkan, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dia dikuburkan, seolah-olah sirnalah segala pengharapan yang mereka dengar dari mulutnya selama mereka ada bersama dengan dia. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan akan hal ini, betapa berdukanya hati mereka. Mengapa saudara? Kedukaan yang mereka alami itu sebenarnya dobel-dobel kalau mau dibilang. Kedukaan berlapis-lapis. Mengapa berlapis, saudara saya katakan? Karena kedukaan yang mereka alami, selain mereka kehilangan guru mereka, selain mereka kehilangan panutan mereka, selain mereka kehilangan orang yang pribadi, sosok yang mereka andalkan selama ini. Bayangkan saudara, dalam kebersamaan dengan Yesus, ya, setiap hari mereka menyaksikan mujizat. Apa saja yang mereka butuhkan disediakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang membingungkan mereka, Tuhan menjawabnya bagi mereka secara langsung. Mereka turut menyaksikan mujizat-mujizat yang terjadi. Dan begitu spektakuler saudara.
Dan saya yakin secara emosional mereka benar-benar hatinya sudah berpaut dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Ya, mereka sudah merasakan ketergantungan secara emosional yang susah untuk dilepaskan. Mengapa? Karena memang semua yang mereka alami, semua yang mereka rasakan, ya, semua yang membingungkan mereka itu benar-benar dijawab oleh Yesus dan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan, ketika saya membayangkan perasaan para murid pada waktu itu, sepertinya itu ada di pihak saya. Betapa sedih. Kesedihan yang sangat mendalam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu saudara apa pernah merasakan kesedihan yang seperti itu atau tidak. Saya yakin beberapa orang di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini pernah merasakan kesedihan yang mendalam seperti itu. Ya, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kita pasti merasakan yang namanya kehilangan, duka cita, kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan itu terus berlarut-larut saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu dirasakan oleh Maria Magdalena. Saudara perhatikan di slide ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 dari pembacaan kita. Saya akan baca kepada kita semua. Saudara perhatikan ayat 11 sampai ayat 15, lihat di Alkitab saudara. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sambil menangis dia terus melihat ke dalam kubur saudara yang dikasihi Tuhan. Bayangkan betapa sedihnya Maria pada waktu itu. Kita tahu Maria Magdalena ini adalah seorang yang diubahkan Tuhan dengan luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Dia berasal dari latar belakang yang sebenarnya tidak ada harapan sama sekali. Tetapi ketika Yesus mengangkat dia, mengubahkan dia menjadi pengikut Kristus. Dan saudara tahu betapa merasa terhilangnya Maria. Sampai dicatatkan bahwa Tuhan Yesus sudah dikubur sekalipun, dia datang dan dia menangis di kubur itu saudara. Bayangkan selama 3 hari. Mereka terus bersedih, mereka terus menangis. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka mengunci diri mereka karena memang mereka dalam ketakutan. Tadi saya bilang mereka, ketakutan mereka, kesedihan mereka, duka cita mereka berlapis-lapis. Karena apa saudara? Karena selain mereka bersedih karena Yesus sudah meninggal, mereka juga takut. Mereka takut kepada apa? Ahli-ahli Taurat. Mereka takut kepada imam-imam kepala. Mereka takut kalau mereka dicari dan ditangkap juga, kemudian dihukum mati seperti gurunya. Itulah ketakutan yang saya katakan. Kesedihan, duka cita yang berlapis-lapis. Bahkan mereka ketika ada dalam rumah, mereka mengunci pintu-pintu sehingga tidak ketahuan satu orang pun bahwa mereka ada di situ. Ketika Maria Magdalena datang ke kubur itu, kesedihan terus berlarut-larut saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kesedihan terus berlarut-larut. Bahkan saya mengutip catatan seorang penulis, dia bilang tidak seorang pun yang tahu kecuali mereka yang pernah mengalaminya. Betapa berdukanya jiwa mereka yang ditinggalkan, yang sebelumnya sudah memiliki segala pengharapan akan sorga, tetapi sekarang telah kehilangan semuanya itu dan berjalan seolah-olah di dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan sama sekali. Tidak ada. Bapak, mama, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi seperti ini, kira-kira pengharapan dari mana lagi yang bisa mereka harapkan? Kira-kira siapa lagi yang bisa datang dan mengangkat kesedihan itu? Yang jelas, tidak ada satu orang pun yang bisa mengangkat kesedihan itu dari hati mereka, kecuali Yesus sendiri. Ya, Bapak, mama, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang dialami oleh Maria Magdalena pada waktu di kubur itu. Tiba-tiba berdiri 2 orang saudara di dalam kubur itu. Dia dalam keadaan sedih. Dia datang dan dia mulai menengok ke dalam kubur. Kira-kira bagaimana ini? Tetapi ketika dia melihat batu penutup kubur itu sudah terguling saudara, dia mulai dengan rasa kesedihannya, rasa kehilangannya, dia langsung bertanya. Dia mencari di dalam. Kemudian 2 orang itu menampakkan diri kepadanya. Para malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan mengajukan satu pertanyaan. Ibu, kenapa engkau menangis? Ibu, kenapa engkau menangis? Saudara tahu,
dalam waktu yang hampir bersamaan ketika Yesus mulai menampakkan diri kepadanya, ketika dia melihat ke belakang, Yesus berdiri di belakangnya. Dan dalam waktu yang bersamaan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di momentum yang sama, tiba-tiba ada dua orang yang menyatakan pernyataan yang sama. Para malaikat tadi bertanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Kemudian dia mulai menjawab dengan penuh kekhawatiran, kebimbangan, dengan penuh kesedihan. Dia menjawab mereka, "Aduh, Tuhanku diambil orang. Di manakah mereka meletakkan dia? Saya tidak tahu. Di manakah dia? Tuhanku dicuri," dan sebagainya. Betapa sedihnya Maria pada waktu itu. Kemudian saudara perhatikan, ketika dia melihat ke belakang, ada Yesus berdiri di belakangnya. Dan Yesus pun bertanya pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini kemudian menjadi bahan perenungan bagi saya. Dan saya ingin kita semua renungkan ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan yang sama juga mungkin sekarang sedang diajukan kepada kita yang sedang mengalami masa-masa di mana kita merasakan kesukaran, kesulitan yang mulai menghimpit kehidupan kita. Mungkin pertanyaan ini juga ada bagi saudara-saudara yang sedang dirawat di rumah sakit akibat saudara terpapar virus COVID-19. Kesedihan yang berlarut ini mungkin sedang dialami oleh Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang secara langsung merasakan dampak penyebaran virus corona ini. Kita semua sedang ada dalam masa-masa seperti itu. Dan saya mau kasih tahu kepada kita, pertanyaan ini datang juga kepada saudara dan saya pagi hari ini. "Hai ibu, kenapa engkau menangis? Hai bapak, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Hai anak muda, kenapa engkau menangis?" Alasan tangisan saudara mungkin bermacam-macam dan itu berbeda-beda. Mungkin saudara sedang menangis karena sesuatu yang menurut saudara sama sekali tidak ada jalan keluar untuk masalah ini. Dan itu sama seperti situasinya yang dialami oleh Maria dan para murid-murid pada waktu itu. Pertanyaan ini datang kepada kita saudara yang dikasihi Tuhan. Jika Yesus sedang berdiri saat ini dan dia berkata, "Apa yang masih kurang padamu sehingga engkau menangis?" Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ada bersama dengan mereka sudah menyaksikan begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan di dalam keadaan krisis sekalipun, tidak ada makanan sekalipun, Yesus mengadakan mujizat yang besar, yaitu 5 roti dan 2 ikan diubahkan saudara dikasihi Tuhan. Dan itu mencukupi kebutuhan makan 5.000 orang. Bahkan mujizat-mujizat yang lain. Tetapi mengapa dalam keadaan krisis seperti itu mereka berduka cita? Duka cita mereka berlarut-larut. Saya mau kasih tahu kepada bapak mama saudara pada pagi hari ini, jika hal yang sama sedang kita rasakan pagi ini, saya mau bilang saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah engkau rasakan pada waktu yang lalu. Ingatlah akan kebaikan-kebaikan yang sudah dinyatakan kepadamu pada beberapa hari yang lalu. Dan lihatlah sampai hari ini, kalau engkau masih bernafas, kalau engkau masih menghirup udara segar, itu bukti bahwa engkau tidak perlu menangis. Ada amin ya? Itu bukti bahwa engkau tidak perlu bersusah hati. Engkau tidak perlu berduka cita yang berlarut-larut seperti orang yang tidak ada pengharapan. Pengalaman murid-murid menjadi cermin bagi kita saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkinkah sekarang kita sedang ada dalam keadaan yang putus asa? Kita sudah di titik terendah dalam hidup kita, di mana kita merasakan segala sesuatu sudah hampir sirna dan tidak ada lagi pengharapan bagi saya. Saya mau bilang saudara, ketika semuanya amblas, segala pengharapan mereka tidak ada sama sekali. Karena memang guru mereka mati. Dan tidak ada lagi pengharapan apa-apa saudara. Seolah-olah dunia ini menang, seolah-olah iblis menang di dalam kematian Kristus. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia menghapus duka cita mereka. Haleluya. Ketika dia bangkit, dia berkata kepada Maria, "Ini aku." Seolah-olah Yesus berkata, "Ini aku sudah bangkit." Dan saudara tahu,
ekspresi kegembiraan yang dirasakan oleh Maria. Saya yakin saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya pagi hari ini dampak kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya zaman sekarang, itu tergantung daripada iman saudara. Jika saudara mengalami pertolongan Tuhan di masa yang lalu, maka pagi hari ini saya mau katakan tidak ada alasan bagimu untuk tetap berduka cita, terus bersusah hati, dan terus merasakan kesedihan yang berlarut-larut oleh karena masalah ekonomi, oleh karena masalah sakit penyakit, oleh karena masalah wabah dan sebagainya. Tidak ada saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus menjamin kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bersusah hati. Kesedihan yang berlarut-larut seolah-olah tidak ada harapan sama sekali. Yesus datang dengan kebangkitannya. Dia menyatakan kepada para murid bahwa selama Yesus ada, tidak ada satupun kesedihan yang ada di hati mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia menghapus duka cita. Dampak kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya zaman sekarang pun, dia akan menghapus segala duka cita kita. Segala air mata kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya itu, ya. Percaya itu. Mazmur 34 ayat 19. Kita melihat apa kata Daud ketika menghadapi duka cita yang besar. Kemudian dia mengalami satu terobosan di dalam hidupnya ketika mengalami kesedihan yang berlarut-larut, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pikir Mazmur Daud ini akan menjadi doa pengharapan bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Ya, Mazmur 34 ayat 19, saudara perhatikan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jauh sebelum murid-murid mengalami kesusahan yang besar, kesedihan yang dalam itu, hal ini sudah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab sebelum mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada Daud, ada Yusuf. Semua tokoh-tokoh Alkitab rata-rata mereka mengalami kesedihan yang mendalam seperti itu. Kita lihat Musa, Abraham, ya. Tetapi apakah Tuhan buta dengan mereka? Apakah tidak ada jalan keluar untuk kesedihan mereka? Apakah tidak ada pengharapan dan mereka dibiarkan berlarut-larut? Tidak pernah, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Ayub, saudara, ya. Daud merasakannya, dan Daud bilang begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang sedih, kepada orang-orang yang patah hati, kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Remuk, saudara. Bayangkan, imajinasikan kata remuk. Remuk itu seperti sesuatu yang sudah tidak ada arti, tidak bisa disambung lagi, sudah berantakan, sudah hancur, tidak bisa ada pengharapan. Tetapi Tuhan dekat kepada orang-orang yang mengalami keadaan jiwa seperti itu. Ada amin, saudara? Amin, ya. Apa yang sedang saudara alami saat ini? Saya mau bilang kepada kita semua bahwa Tuhan dekat kepada saudara dan saya. Ya. Orang yang mencari Kristus dengan sungguh-sungguh harus yakin bahwa dia tidak pernah jauh dari mereka. Ada amin? Maria mencari Yesus di kuburan. Ingat baik-baik, seolah-olah Yesus tidak ada, padahal sebenarnya Yesus sedang memantau dia. Sebenarnya Yesus sedang berdiri di belakangnya, dan Yesus sedang melihat sejauh mana Maria merasa kehilangan akan dirinya. Yesus sedang berdiri di situ, saudara. Dia tidak hilang, dia tidak kemana-mana, saudara. Dia tahu bahwa dia akan memberikan pengharapan baru kepada mereka yang putus asa. Yesus berdiri di situ. Di ambang pengharapannya yang sudah sirna, Yesus menunjukkan dirinya. Dan Yesus berkata, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Ungkapan dari Tuhan Yesus ada memuat sejuta harapan yang pasti, saudara. Berjuta-juta bahkan harapan yang pasti bahwa, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Artinya bahwa segala macam pengharapan ada di kalimat itu. Ya. Segala macam pengharapan ada di situ. Ya. Sebagai Allah, dia sebenarnya sedang mengetahui apa yang sedang dialami oleh Maria, oleh murid-murid pada waktu itu. Karena memang Tuhan Yesus itu Allah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjelma menjadi manusia. Kita semua orang Kristen percaya itu. Dia datang untuk menyelamatkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai Allah 100%, dia tahu bahwa mereka sedang sedih. Tetapi mengapa dia tidak langsung saja memeluk Maria? Dia tidak langsung saja datang berkata bahwa, "Hai Maria, saya ada di sini." Tetapi dia masih bilang, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?"
Itu artinya apa, saudara? Tuhan Yesus mau kita membuka hati kita kepada Dia. Tuhan Yesus mau mendengar dari ucapan mulut kita bahwa sungguh saya sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Tidak bisa bilang kita sedih lalu kita diam-diam saja. Tidak bisa, saudara. Di sini yang ditekankan adalah harus ada relasi dan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kalau di zaman sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita tidak berjumpa langsung secara kasat mata, tetapi dengan mata iman kita mau datang menghampiri Tuhan dan mengungkapkan isi hati kita kepada Dia. Ada amin, saudara ya? Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan, kita tinggal berpikir nanti Tuhan tolong, sementara kita mengabaikan hubungan antara kita dengan Tuhan. Ini berbahaya. Tuhan mau agar kita membuka hati kita dan membangun relasi kita dengan Dia. Ketika Yesus bilang, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Kemudian Maria menengok dan Maria bilang, "Rabuni." Yang artinya guruku. Artinya bahwa apa, saudara? Ada satu komunikasi yang erat antara mereka. Dan tanpa kata panjang-panjang lagi, Maria yang jelas tahu bahwa Yesus tahu situasi yang dialaminya. Tetapi Yesus membutuhkan respon dari Maria. Bapak, mama, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, respon kita juga demikian. Tuhan inginkan itu ada bagi kita saat ini. Pengkhotbah 3 ayat 4 dia bilang begini, saudara. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Tetapi ingat, garis bawahi kalimat terakhir, ada waktu juga untuk menari. Jadi segala masa itu sudah ditentukan Tuhan. Mungkin saat ini semua diizinkan Tuhan. Dunia berduka cita, dunia sedang menangis. Dan bagi beberapa orang yang tidak punya pengharapan, mereka berpikir bahwa sudah selesai. Bahkan sebentar lagi mungkin dunia hancur dan sebagainya. Tetapi saya mau bilang, saudara, sekalipun dunia meratap, sekalipun dunia menangis, dan seolah-olah segala macam kekayaan sudah mulai menipis, segala macam persiapan kita, ekonomi sudah mulai menipis dan sebagainya. Saya mau kasih tahu kepada bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa segala waktu diatur oleh Tuhan. Waktu untuk menangis, waktu untuk tertawa, waktu untuk bersedih, berduka, meratap, bahkan Dia menyediakan waktu bagimu juga untuk menari-nari. Amini firman Tuhan. Mazmur 30 ayatnya yang ke-11. Mazmur 30 ayat 11 di situ dia bilang, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Ini kata Daud yang tadi mengalami kesedihan yang mendalam itu. Ketika dipulihkan Tuhan, Daud berkata apa, saudara? "Kain kabungku telah kau buka, telah kau tanggalkan. Aku yang meratap telah kau ubah, dan semua ratapanku diubah menjadi tari-tarian." Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menangis dalam waktu yang cukup lama, bahkan di luar batas kemampuan kita. Tidak bisa. Dia ada tepat pada waktunya. Tetapi menanti waktu Tuhan ini yang agak susah bagi kita. Tapi saya berharap kita semua tetap bersabar menanti waktu Tuhan. Kira-kira kapan Tuhan memulihkan kita? Walaupun kita tidak tahu pastinya kapan, tetapi sudah pasti Dia akan memulihkan kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Bagian yang kedua, dampak kebangkitan Kristus bagi kita, orang yang percaya di zaman sekarang. Bagian yang kedua, saudara perhatikan. Ya, kebangkitan Kristus menghapuskan keraguan-raguan. Kebangkitan Kristus menghapuskan keraguan-raguan. Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29 pembacaan kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas,
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya di zaman sekarang, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya, maka kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kebangkitan Kristus menghapuskan setiap keraguan-raguan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasca kematian Kristus di kayu salib, membuat iman murid-muridnya sangat terguncang. Bagaimana tidak, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, bagaimana iman mereka tidak terguncang, saudara? Guru yang mereka andalkan selama ini harus pergi meninggalkan mereka. Bahkan kematiannya, saudara yang dikasihi Tuhan, sama sekali membuat mereka menjadi, sudah pasti mereka ragu, saudara. Ya, semua pengalaman-pengalaman bersamanya ketika Yesus mati, sudah pasti ada keraguan-raguan di hati mereka semua. Yang sering disoroti di sini adalah Thomas yang kurang percaya. Sering orang bilang, nama Thomas lagi, nama Thomas lagi. Tidak ada nama lain, kok harus nama Thomas. Bapak kecil saya nama Thomas, saudara. Ketika mengetahui cerita itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya bilang, kenapa jadi pikasi ini Bapak Tuhan nama Thomas Karena Thomas ini setiap kali muncul di telinga orang, pasti orang bilang apa? Tidak percaya, tidak ada iman. Sudah ada konotasi negatif dari nama itu, saudara. Tetapi saya ketika merenungkan bagian ini, saudara, memposisikan diri pada murid-murid waktu itu, apakah betul yang lain itu percaya? Yesus mati. Apakah mereka itu tetap percaya dan yakin? Saya tahu 100% saudara dikasih Tuhan, saya bisa pastikan karena dari sisi manusiawinya kita, pasti mereka juga merasa ragu-ragu. Pasti mereka juga kehilangan, saudara. Mereka merasa amblas sudah pelajaran yang selama ini. Pengajaran-pengajarannya, tamatlah riwayat kita seperti itu. Ya, selesai, sudah tidak ada harapan. Dan sudah pasti mereka semua ragu, saudara. Tetapi karena Thomas yang muncul di sini, Yohanes mencatat semua itu. Jadi orang Kristen sepanjang zaman menyoroti Thomas sebagai orang yang kurang percaya. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang teolog-teolog berpendapat bahwa keraguan Thomas dipengaruhi oleh pemahamannya tentang konsep Mesias menurut orang Yahudi. Konsep Mesias menurut orang Yahudi itu bagaimana, saudara? Mereka tahu konsep kemesiasan itu ketika seorang Mesias itu dia harus datang di dalam kemegahan. Seorang Mesias itu harus datang di dalam sarana yang mewah, penuh dengan hiruk pikuk, pokoknya kemegahan ada di sana. Itu konsep Mesias bagi orang Yahudi. Dan beberapa orang berpendapat bahwa keraguan Thomas itu berawal dari situ, dipicu dari situ, konsep kemesiasan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari benar tidaknya pendapat itu, ada beberapa fakta yang bisa menjadi referensi bagi kita untuk mengetahui sebenarnya siapa Thomas ini. Di kalangan mereka kira-kira Thomas ini terkenal seperti apa, saudara? Kita perhatikan di dalam Yohanes 11 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16, saudara lihat di Alkitab, saudara. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kisah ini terjadi waktu kapan, saudara? Ini terjadi ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan beberapa orang membawa berita kepada mereka bahwa Lazarus sudah mati. Dan Yesus mengajak mereka untuk bersama-sama dengannya dan pergi ke Betania mengunjungi Lazarus karena Maria dan Marta mengirim berita kepada mereka bahwa sahabatmu sudah sedang sakit begitu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengajak mereka, saudara tahu di dalam bagian yang terakhir di situ, saudara, di dalam tengah-tengah perkumpulan mereka, nanti kalau saudara baca ayat-ayat itu dari awal satu perikop itu, kita bisa tahu itu.
Tiba-tiba Thomas bilang begini, mereka bertanya-tanya, mengapa? Kenapa kita harus pergi ke sana? Bukankah kemarin orang-orang di situ sudah menolak kita? Kemudian Yesus menjawab mereka bahwa Lazarus sudah mati. Dan saudara tahu, Thomas langsung hajar begini, itu napigi sudah kok, mau mati na mati dan dia. Kalau dalam bahasa kita di alor ya saudara, di alor. Mungkin saya bisa mengatakan itu dengan bahasa kita sehari-hari. Thomas bilang begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kampigi kau mati na mati. Begitu. Itu Thomas. Pertama. Kedua, fakta yang kedua, referensi yang kedua untuk kita melihat siapa sih Thomas ini sebenarnya. Kita lihat di bagian yang berikut saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara tahu, setiap dia membuka mulut, pasti pesimis yang ada. Pasti negatif yang ada. Pasti kurang keyakinan yang ada. Itu Thomas. Yesus sedang berbicara kepada mereka dalam konteks Yohanes pasalnya yang ke-14 itu. Yesus sedang bilang bahwa Yesus tahu bahwa di beberapa hari lagi dia akan mati. Dan dia sedang bercakap-cakap dengan mereka. Dia sedang menghibur mereka. Dia sedang memberi kata-kata kekuatan kepada mereka. Dia bilang begini, jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Karena apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kamu juga akan pergi ke sana. Saudara tahu Thomas langsung buka mulut bilang apa? Thomas langsung hajar bilang begini saudara. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami mau tahu jalan ke situ? Dari pernyataan Thomas ini saudara yang dikasihi Tuhan, maka muncullah ayat yang tenar di kalangan kekristenan yang selalu diingat oleh siapa saja di kalangan orang-orang Kristen. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengungkapkan pernyataan itu dengan menjawab keraguan-raguan Thomas ini saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia menyatakan itu menjawab pertanyaan daripada Thomas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kedua fakta ini kita bisa simpulkan saudara yang dikasihi Tuhan bahwa Thomas adalah orang yang memang pesimis dan terkenal di kalangan murid-murid. Dia sering melemahkan iman orang. Mungkin di kalangan kita di sekeliling kita ada tipe-tipe orang seperti ini saudara. Kita mau lakukan sesuatu, nanti dia bilang, jangan, nanti salah. Kita mau berkembang di bidang yang lain, nanti tidak boleh, nanti gagal. Oh tidak bisa. Nanti bagaimana? Penuh dengan banyak pertimbangan dan pesimis. Saya mau bilang kepada kita semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari hal ini saudara, saya mau kasih tahu kepada kita, saya kutip satu pernyataan dari seorang teolog yang bernama Merrill Tenney. Ya, tidak kentara juga saudara. Ya, Merrill Tenney dia bilang begini, Yesus secara sukarela tunduk kepada uji coba yang dituntut oleh Thomas. Kenyataan bahwa ia mengetahui apa yang dikatakan Thomas walaupun ia tidak hadir merupakan bukti yang meyakinkan dari pengetahuannya yang adikodrati dan kemauannya untuk menerima Thomas berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh Thomas sendiri adalah keajaiban dari sikap merendahkan diri dan belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal semacam ini seringkali kita alami dalam pengiringan kita dengan Tuhan? Ya. Tenney bilang begini saudara, ketika Thomas mulai mengajukan keraguan-raguannya kepada murid-murid, dengan secara gamblang dia bilang begini saudara, saya kalau tidak kasih masuk tangan di bekas paku di jari di tangannya dan juga tusukan tombak di lambungnya, saya tidak akan percaya kalau dia sudah bangkit. Ini bukti keraguan-raguan, pernyataan pesimisme yang besar, yang nyata secara gamblang ditulis karena memang Thomas seperti itu. Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan, Tenney mengungkapkan bahwa ketika Yesus datang saudara, Yesus secara sukarela ya, dia datang seolah-olah dia tunduk kepada uji cobanya Thomas itu kepada dia.
tetapi ketundukannya bukan bahwa berarti bahwa dia lebih kecil atau dia tunduk karena dia harus benar-benar menyatakan sesuatu kepada Thomas dengan cara itu, saudara. Tetapi ketundukannya, kata Tenei, dia bilang bahwa ketundukannya itu adalah sikap merendahkan diri dan belas kasihan kepada orang-orang yang tidak percaya seperti Thomas ini. Bapak mama saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita pun demikian, saudara. Kita sudah mengalami mujizat Tuhan berulang-ulang kali, tetapi kita masih saja ragu dengan penyertaan Tuhan. Betul ya? Ketika menghadapi kesulitan, kita masih saja ragu. Ketika menghadapi masalah yang baru, kita masih saja ragu dan mempertanyakan, di manakah Tuhan? Padahal kemarin sudah lewati masalah besar. Lalu kita sudah tahu jalan keluar yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita di waktu yang lampau. Tetapi menghadapi masalah yang sekarang, terkadang banyak orang juga mengalami hal yang sama. Mulai ragu, mulai kecewa, mulai putus asa, hilang pengharapan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hilang pengharapan. Dan akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena keraguan-raguan ini. Padahal sebenarnya Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tetapi kalau kita sudah mulai merasa bahwa Tuhan tidak ada, kita sudah mulai ragu akan firman Tuhan, kita ragu bahwa ini benar-benar nanti Tuhan tolong saya kok tidak. Saya mau kasih tahu kepada kita semua saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan-raguanmu itu hanya akan mengecilkan kuasa Tuhan yang akan engkau alami di dalam kehidupanmu. Keraguan-raguanmu terus terhadap firman Tuhan, itu akan mengecilkan mujizat yang akan engkau alami, saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya saja, dampak kebangkitan Kristus bukan hanya kepada mereka pada waktu itu, tetapi pada saudara dan saya juga di zaman sekarang. Ya, kalau kita menerima itu dengan iman kita. Kita semua melihat di dalam ayatnya yang ke-27 dari pembacaan kita. Di situ apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara dikasihi Tuhan, kepada Thomas dalam menjawab keraguan-raguan Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, saya garis bawahi itu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sekarang ini kurang iman, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Hal yang sama ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-29. Di situ dia bilang apa, saudara? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mereka itu adalah kategori saudara dan saya yang tidak melihat kebangkitan Kristus secara langsung, tetapi kalau kita percaya firman Allah yang diberitakan, maka firman Allah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Ada amin, saudara? Amin ya? Mari tetap pegang janji Tuhan, percaya kepada janji-janjinya. Ya, jangan sampai kita ragu menghadapi masalah, padahal kemarin kita sudah hadapi masalah. Kita melihat Tuhan sudah menolong kita, melepaskan kita dari badai kehidupan yang kemarin. Tetapi sekarang ketika ada dalam masalah, iman kita mulai menjadi goyah kembali. Iman itu harus semakin ditingkatkan setiap hari, saudara. Yakinkan dalam dirimu bahwa Tuhan tahu kesedihan saya. Yakinkan dalam dirimu bahwa Tuhan tahu kadar iman saya. Minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus senantiasa bicara di dalam hati saudara, untuk membangkitkan iman percaya saudara akan kehadiran Kristus yang ada di dalam kehidupan saudara. Jangan sampai ketika masalah datang kita hanya fokus melihat masalahnya dan kita lupa bahwa Yesus sedang ada di sekeliling kita. Yesus ada di hati kita, Dia ada di pikiran kita. Oleh Roh-Nya yang kudus, Dia ada dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita salah ya saudara. Kita berpikir bahwa Roh Kudus sudah tidak ada, Dia tidak ada lagi dalam hati kita. Hanya pada waktu itu saja ketika saya berdoa, Dia jamah saya lalu selesai. Saya mau bilang saudara, apa yang membuat saudara menggerakkan saudara bisa berdoa? Apa yang menggerakkanmu mau memuji menyembah Tuhan kalau bukan Roh Kudus? Artinya bahwa Roh Kudus ada di dalam hatimu,
Roh Kudus ada dalam seluruh kehidupanmu. Dia yang menginisiatifkan engkau akan dosa, dia yang berbicara kepadamu, dan akhirnya engkau akan menjauhi dosa, engkau menjauhi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bukankah itu karya Roh Kudus? Yakinkan dalam dirimu Roh Kudus ada, dan dia akan membangkitkan imanmu lebih dan lebih lagi akan kuasa Tuhan yang besar, kuasa kebangkitan Kristus yang besar, yang masih ada sampai hari ini. Ada amin ya? Haleluya. Bagian yang ketiga, yang terakhir saudara. Dampak kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. Kebangkitan Kristus memberikan mandat kepada kita untuk memberitakan kasih-Nya bagi dunia ini. Ketika Yesus bangkit, sebenarnya ada seruan yang luar biasa di situ, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bisa menceritakan kasih Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan bagi dunia ini. Ayatnya yang ke-21 dari pembacaan kita tadi. Saudara perhatikan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Garis bawahi kata itu saudara, sama seperti Bapa mengutus aku, kalimat itu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada mandat dari Yesus Tuhan kita kepada kita semua yang hidup di zaman sekarang, bahwa kita harus pergi menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang belum pernah mendengar tentang Injil Kristus. Ada amin? Ada amin? Amin saudara. Ya. Khusus dalam Injil Yohanes ini, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, frase sama seperti Bapa mengutus aku ditulis sebanyak 41 kali. Ya, Bapa mengutus aku, sama seperti Bapa mengutus aku. Dalam begitu banyak momen, Yesus sering menyatakan frase ini. Dia sering menyampaikan itu kepada murid-muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku. Artinya apa saudara? Sebenarnya dia sedang meyakinkan murid-muridnya akan identitasnya di dunia ini. Identitasnya adalah apa? Identitasnya adalah dia adalah utusan Bapa dari sorga datang ke dunia. Jadi dia bukan sembarang ada di dunia. Sebanyak 41 kali di dalam Injil Yohanes ditulis frasa itu. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku. Lanjutannya bagi kita semua adalah demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya bahwa kita semua adalah duta-duta Allah bagi dunia ini. Kita semua adalah utusan-utusan Allah bagi dunia ini. Kita semua adalah agen-agen Allah bagi dunia ini. Untuk apa? Untuk memberitakan dan menceritakan tentang kasih Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika Bapa mengutusnya, ia menunjukkan bahwa betapa ia sangat bergantung dan taat kepada perintah-perintah Bapanya. Saudara, itu terkandung di dalam Yohanes 5 ayat 19. Saudara perhatikan, saya akan baca untuk kita semua. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi, selama Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dia berusaha menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa betapa dia sangat bergantung dan sangat taat kepada Bapanya dalam menjalankan tugasnya selama misinya selama dia ada di dunia ini. Ya, betapa dia menunjukkan teladan yang luar biasa kepada saudara dan saya sampai hari ini sebenarnya. Itu yang harus kita ingat, itu yang harus kita lihat. Bahwa kita tidak kebetulan diselamatkan. Kita tidak kebetulan menjadi orang Kristen. Kita tidak kebetulan ada di dalam lingkungan orang gereja. Di dalam lingkungan gereja. Tidak kebetulan saudara. Tugas ini, mandat ini diberikan bukan hanya kepada pendeta-pendeta, bukan hanya kepada penginjil-penginjil, tetapi ini diberikan kepada kita semua yang adalah orang-orang percaya. Pergi, nyatakan kepada dunia ini bahwa saya punya Yesus yang besar,
Nyatakan dan ceritakan kasih Tuhan yang engkau alami bagi dunia ini, bagi mereka yang hendak putus asa, bagi mereka yang sudah hilang pengharapan. Kasih tahu kepada mereka bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Ada amin ya? Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa tugas untuk memberitakan Injil, tugas untuk bersaksi, tugas untuk membawa jiwa bagi kerajaan Allah, itu adalah tugas pendeta, hanya itu adalah tugas mahasiswa teologi yang sedang praktek. Tugas ini orang-orang yang melayani di altar, itu hanya tugas mereka yang majelis, jemaat dan sebagainya. Para diaken di gereja, itu tugas mereka. Tugas kami jemaat tidak seperti itu. Saya mau bilang itu pemahaman yang keliru. Karena firman Allah berkata bahwa Dia memanggil setiap orang yang percaya kepadanya untuk pergi keluar untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, berbicara tentang kita bisa membawa jiwa bagi kerajaan Allah, berbicara tentang buah-buah pertobatan kita dan sebagainya. Ingat, mandat itu sudah diberikan kepada kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikian juga aku mengutus kamu pergi kepada dunia ini. Bapak, mama, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai utusan Tuhan, tentunya kita akan mengalami begitu banyak masalah, persoalan terkait dengan pemberitaan Injil. Tidak heran saudara kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen ada di dalam masalah-masalah yang besar oleh karena memberitakan Injil, saudara. Bahkan yang tidak memberitakan Injil saja dijebloskan ke dalam penjara, ya. Apalagi mereka yang memberitakan Injil. Kita melihat itu terjadi kepada para murid juga pada waktu itu. Tidak ada yang enak, saudara, kalau memberitakan Injil, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang enak. Tetapi enaknya adalah saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Enaknya adalah Yesus mampu menghapus air matamu. Enaknya adalah ketika saudara sedih, Dia ada di sana. Enaknya adalah Dia menjanjikan hidup yang kekal bagimu. Jadi sebenarnya semua pengharapan-pengharapan itu jika ada di hati kita, maka kita menjadi orang yang kuat dan teguh. Kita tidak perlu takut untuk memberitakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Ada amin ya? Tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu takut, apalagi saudara yang merasakan ada panggilan Tuhan di hatimu untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Dia secara full time. Akhir-akhir ini begitu banyak anak muda sulit memberikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena mereka melihat seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, kehidupan pendeta-pendeta mungkin susah. Mereka mengukur kesusahan itu, mereka mengukur semua itu dengan ekonomi, saudara. Dengan harta, dengan materi secara kasat mata. Tetapi saya mau bilang saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesederhanaan hidup hamba-hamba Tuhan yang mungkin membuat engkau tidak pernah merasakan panggilan. Saudara mungkin ada panggilan tapi saudara menolak. Saudara bilang, untuk apa jadi pendeta? Apa yang saya dapati? Hanya ditolak, hanya dimarahi, hanya dicaci maki dan sebagainya. Lebih baik saya kerja di kantor, setiap bulan terima duit, terima gaji. Dan itu yang membuat beberapa anak-anak muda sekarang saudara tidak mau memberikan hidup mereka melayani Tuhan secara full time, ya, sebagai pemberita-pemberita Injil. Saya mau bilang kepada saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menjamin engkau, Allah menjamin kehidupanmu. Firman Allah berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20, saudara, bahwa Dia menyertai engkau yang memberitakan Injil sampai kepada akhir zaman. Engkau tidak perlu takut, saudara. Ya, tidak perlu takut. Hal ini yang membuat saya memberikan sepenuh kehidupan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya sudah berkomitmen bahwa di mana ada kesempatan saya memberitakan Injil, saya beritakan Injil. Tidak perlu pikir apa yang hendak kita makan, kita minum. Terbukti setiap hari kita makan kok, kita minum kok. Tuhan memelihara orang-orang yang melayani Dia. Apalagi engkau yang fokus untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Pernahkah engkau melihat pendeta lapar? Pernahkah engkau melihat pendeta kekurangan? Pernahkah engkau melihat pendeta mati karena kelaparan? Saudara, beberapa kali saya dengar dari suami saya, dari Bapak Gembala Pak Daud, dia bilang apa? Pendeta itu mati di atas makanan itu ada. Sementara makan mati karena kekenyangan, tapi tidak pernah mati karena kelaparan. Ada amin, saudara? Oleh karena itu anak-anak muda jangan ragu memberikan hidupmu.
untuk pekerjaan Tuhan. Jika ada panggilan, responi panggilan itu, serahkan hidupmu untuk Tuhan, beritakan Injil kebenaran Allah di mana saja engkau ditempatkan. Memikirkan tentang gaji, memikirkan tentang uang, saya mau bilang saudara, engkau lebih baik mundur daripada engkau melayani Tuhan. Karena ketika melayani dan hanya pikir tentang hal-hal itu, sama sekali tidak ada faedahnya. Saudara tidak akan bertahan kalau saudara tetap menaruh gaji di depan saudara di dalam pelayanan. Ya. Saya bersyukur Tuhan pelihara kami sampai hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap bulan orang terima gaji, tapi setiap bulan kami hanya melihat berapa kemurahan Tuhan yang kami dapat sepanjang 1 bulan ini. Sepanjang 1 hari ini, kemurahan Tuhan yang seperti apa yang kami rasakan. Dan saya mau kasih tahu bahwa kebutuhan kami secara jasmani tidak pernah kekurangan, karena memang Allah menjamin kehidupan kami sampai hari ini. Jadi kalau anak muda mau kasih hidup untuk Tuhan, jangan pernah pikir panjang. Kasih saja. Dia jamin kebutuhan saudara. Dia jamin masa depanmu, dia jamin pasangan hidupmu, dia jamin keluargamu. Yang penting engkau tetap berjalan di dalam relnya. Haleluya. Ya. Ada banyak orang sudah mengetahui janji-janji ini, saudara, tetapi mereka mengabaikan itu. Karena apa? Mereka mengadakan perhitungan dengan Tuhan. Kira-kira saya jadi pendeta, saya makan apa? Perhitungan seperti ini secara langsung mengecilkan kuasa Allah, mengecilkan berkat Tuhan yang akan dilimpahkan atas ribaan saudara. Jadi mari saudara, jika ada kesempatan beritakan Injil. Jika ada panggilan bagimu saudara, responi itu, jangan kecewakan Tuhan. Jangan saudara. Beberapa kesaksian tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka mengalami panggilan Tuhan saudara. Ada banyak alasan yang diberikan. Musa bilang apa ketika Tuhan panggil? Musa bilang apa saudara? Musa bilang, aduh Tuhan, saya tidak bisa bicara nih. Saya berat lidah. Padahal dia sudah lihat mujizat. Semak belukar sudah yang segar itu, daun-daunnya hijau itu terbakar tetapi tidak hangus. Bukankah itu mujizat? Tuhan berbicara bagi dia dari dalam semak belukar yang terbakar itu. Tetapi Musa masih saja ragu akan panggilan Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Musa meresponi dan dia akhirnya mengikuti panggilan Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan dia? Tuhan tidak meninggalkan Musa, saudara. Karena Tuhan tidak berkenan hamba-hambanya dipermalukan. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Bagaimana Abraham ketika dia meresponi panggilan Tuhan? Tuhan bilang, keluar dari Ur Kasdim. Apakah Abraham punya banyak alasan, saudara? Di tempat yang tidak diketahui, Tuhan bilang keluar saja, keluar saja. Di mana Tuhan? Alamatnya di mana? Dia tidak tanya itu, saudara. Dia hanya taat dan meresponi panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan akhirnya membuat Abraham menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Sampai Tuhan mengangkat Abraham menjadi bapa bagi orang Israel. Menjadi bapa segala orang beriman. Sampai sekarang ini kesaksian hidupnya menjadi contoh bagi orang Kristen sepanjang zaman. Ada amin saudara. Itu bukti bahwa Tuhan pelihara orang-orang yang melayani dia. Tuhan pelihara. Jangan sampai saudara berkata bahwa kita beritakan Injil, kita mau makan apa, biar sudah kita kerja saja kok, kita makan. Urusan beritakan Injil itu orang lain punya, itu bukan urusan kita. Mari saudara, jika ada panggilan Tuhan, responi itu. Karena Tuhan tahu pelihara orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka bagi pekerjaan Tuhan, bagi pemberitaan Injil. Haleluya. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampak kebangkitan Kristus bagi kita adalah segala kesedihan dan air mata kita akan diubah menjadi tarian sukacita dan penuh dengan kemenangan. Segala macam keraguan-raguan akan firman-Nya hendaklah dihapuskan dari pikiran dan hati kita, karena Dia Allah yang setia. Ya, Dia berjanji dan Dia akan menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Bahkan janji-janjinya sudah terbukti bagi orang-orang yang tetap percaya dan meyakini akan firman-Nya. Yang berikut saudara, kebangkitan Kristus hendaklah memberikan dorongan yang kuat di hati kita untuk memberikan seluruh kehidupan kita bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pemberitaan Injilnya, selama kita masih diizinkan Tuhan ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Semoga firman Tuhan yang saudara dengar pagi hari ini dapat memberkati saudara dan dapat mengambil tempat di hati saudara. Haleluya. Saya undang pemusik, singer, pengidir ada di depan. Dan Bapak Mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari renungkan. Dampak kebangkitan Kristus bagi kita masih terjadi sampai hari ini. Ya bukan waktu itu, tetapi masih ada sampai saat ini. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa tenang sebentar bersama keluargamu. Renungkan firman Tuhan yang baru saja engkau dengar pada pagi hari ini. Kebangkitan Kristus ribuan tahun yang lalu itu masih berdampak sampai sekarang. Dia mampu menghapuskan segala air mata kita, kesedihan kita, duka cita kita, sakit penyakit kita. Kuasa kebangkitan Kristus mampu menghapuskannya. Setiap keraguan-raguanmu akan diangkat oleh Tuhan apabila engkau mengakui itu di hadapan Tuhan. Kiranya dampak kebangkitan Kristus pagi hari ini akan membakar hatimu, membakar seluruh kehidupanmu, semangat yang berkobar-kobar untuk pergi dan melayani Tuhan. Dia penolong yang setia yang selalu ada bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau berjalan sendiri, tetapi dia selalu ada dan menyertai saudara. Yakini kebenaran firman Tuhan ini. Mari angkat tangan dan katakan kepada Tuhan, Bapa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau yang telah bangkit. Saya tahu bahwa Engkau mampu memberi kekuatan bagi saya ketika saya berserah kepada Tuhan. Haleluya. Engkau penolong yang setia. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Akan ku berserah kepadamu. Beri kami kekuatan. Mampukan kami tetap bangkit dari hidup kami.
dalam Engkau ya Tuhan. Segala perkara kehidupan kami tahu bahwa